Ya, kiper Australia terkagum-kagum dengan lapangan Senayan yang sering digunakan timnas Indonesia berlatih terbaik di Asia. Ya, jurnalis Australia sebut timnas Indonesia lawan yang besar. Kata-kata melas pakar Vietnam, jangan lagi bandingkan kita dengan timnas Indonesia. Dan yang terakhir, Miss Hilger, sudah lama saya ingin bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Kiper Australia yang bernama Joe Gauci memberikan pujian setinggi langit terhadap lapangan latihan yang biasa digunakan timnas Indonesia. Australia dikabarkan memang sudah menggelar sesi latihan perdana di lapangan Senayan pada Sabtu 7 September sore. Para pemain tim berjuluk The Sockers ini diketahui memulai pemusatan latihan sejak pukul 5 sore yang berlangsung selama 1 jam. Sesi latihan itu digelar secara tertutup dengan adanya kain hitam yang membentang mengelilingi pagar latihan timnas Indonesia tersebut. Dan usut punya usut, ternyata penggunaan kain hitam ini merupakan permintaan khusus dari skuad Australia jelang menghadapi timnas Indonesia. Selepas melakukan sesi latihan, salah satu kiper Australia yang bernama Joe Gauci memberikan pujiannya terhadap kualitas lapangan Senayan. Ya, Joe Gauci menyebut jika lapangan Senayan menjadi salah satu lapangan latihan yang terbaik di Asia. Lapangan ini bagus, salah satu lapangan terbaik yang pernah saya kunjungi di Asia, kata Joe Gauci. Jadi saat ini bagus dan sesinya juga menyenangkan, ujarnya lagi. Ya, lapangan Senayan memang kerap digunakan sebagai tempat latihan timnas Indonesia dalam berbagai kelompok umur. Sebelum terbang ke Arab Saudi demi melakoni laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda sempat menggelar sesi latihan di lapangan tersebut. Kemudian selain berbicara perihal kualitas lapangan, kiper Australia itu juga membahas terkait cuaca Indonesia utamanya di Jakarta. Joe mengakui bahwa saat melakoni sesi latihan dia belum terbiasa dengan cuaca hangat seperti di Indonesia. Hal itu disebabkan karena dia bermain di Liga Inggris, tepatnya bermain bersama Birmingham yang cenderung memiliki cuaca yang dingin. Cuacanya hangat, saya terbiasa dengan cuaca Birmingham ya, cuacanya dingin sekali, pungkas Joe. Jadi saat matahari terbenam, udara Jakarta mulai sedikit dingin. Australia tidak akan memandang remeh ancaman timnas Indonesia di pertandingan pekan depan. Mereka melihat Australia sebagai lawan yang besar, apalagi melihat situasi sekarang. Ya, Selasa 10 September 2024, Australia menyambangi Indonesia di SUGBK. Kedua tim bertemu di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pertemuan kedua tim kali ini diyakini bakal sengit. Indonesia memang berstatus sebagai penantang. Australia masih lebih kuat, tapi situasi pertandingan ini justru membuat duel bakal menarik. Di matchday satu lalu, Indonesia baru saja menahan imbang Arab Saudi, sementara Australia kalah 0-1 dari Bahrain di hadapan pendukung mereka sendiri. Ya, Australia jelas tidak menyangka kalah 0-1 dari Bahrain, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Kebobolan di menit ke-89 seolah-olah menjadi tamparan untuk Sockers. Karena itulah pertandingan kedua nanti jelas bakal penting bagi Australia untuk memburu kemenangan perdana. Jurnalis Australia untuk ESPN yaitu Joey Lynch bahkan menyebut laga nanti dengan kata "huge" alias besar. Apalagi di mata Australia, dua laga perdana kontra Bahrain dan Indonesia seharusnya menjadi jaminan 3 poin. Mereka harusnya berhasil mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan awal. Lynch menggarisbawahi bahwa di laga ketiga dan keempat mendatang, Australia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Jadi wajar kalau kini mereka melihat laga kontra Indonesia adalah pertandingan yang besar. Australia harus menang. Ya, pertandingan nanti tidak akan mudah bagi Australia. Mereka bakal menyambangi SUGBK yang dipenuhi puluhan ribu fans timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pakar Quang Huy meminta publik Vietnam tidak lagi membandingkan timnas mereka dengan timnas Indonesia karena sudah jelas tertinggal. Pernyataan itu dilontarkan Quang Huy setelah mengomentari hasil imbang timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Quang Huy, permainan timnas Indonesia di laga tersebut terbilang bagus dan sangat berbeda dengan kehadiran para pemain keturunan.
Para pemain memahami strategi yang diterapkan Sinteyong untuk mengembangkan permainan sehingga tidak berjalan monoton. Hal inilah yang membuat timnas Indonesia tampil sangat berbeda dari laga-laga sebelumnya yang pernah dipimpin oleh Sinteyong. Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda. Hampir semua pemain naturalisasi, kata Kwang Hui. Selain itu, Kwang Hui juga mengapresiasi bagaimana strategi Indonesia dalam membentuk sebuah tim sesuai dengan level turnamen. Ya, timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 berisikan para pemain keturunan yang kebanyakan berkarir di luar negeri atau abroad. Sementara itu, pemain muda yang banyak berkarir di dalam negeri akan diturunkan di turnamen level ASEAN seperti Piala AFF. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bolanya. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim mereka nyaris berisi para pemain naturalisasi. Sedangkan para pemain muda di dalam negeri akan dipersiapkan untuk bermain di Piala AFF, kata Kwang Hui. Namun, Kwang Hui menyadari bahwa hal itu dilakukan tidak semata-mata karena perbedaan kualitas, melainkan karena aturan juga. Timnas Indonesia tidak mungkin mendapatkan pemain abroad untuk bermain dalam turnamen yang tidak termasuk agenda resmi FIFA. Kebanyakan pemain keturunan yang menjadi andalan Sinteyong hanya bisa memperkuat timnas dalam agenda resmi FIFA. Karena itulah Kwang Hui meminta publik Vietnam agar tak lagi membandingkan timnas mereka dengan timnas Indonesia saat ini. Pemain naturalisasi yang bermain di Eropa hanya bisa kembali sesuai dengan agenda resmi FIFA. Pemain keturunan mereka punya level jauh di atas kita, jadi jangan bandingkan timnas kita dengan timnas Indonesia, kata Kwang Hui. Melasnya, Kwang Hui saat ini memang tidak lepas dari jebloknya performa timnas Vietnam yang selalu kalah dari Indonesia sejak awal 2024. Vietnam bahkan hanya mampu memetik satu kemenangan dari semua laga yang dijalani sepanjang tahun 2024. Terakhir, mereka dipermalukan Rusia dengan skor akhir 0-3 dalam laga uji coba internasional yang tidak termasuk FIFA Matchday. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, back Miss Hilgers mengungkap dirinya sudah sangat lama ingin membela timnas Indonesia sebelum ia bertemu dan berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat 6 September 2024. Ya, Miss Hilgers back FC20 mengatakan tawaran membela timnas Indonesia sudah datang saat ia masih membela 20 U19 yang ia bela mulai Juli 2018 pada usianya yang menginjak 17 tahun. Sudah lama saya ingin melakukan hal ini, tetapi keadaannya tidak memungkinkan. Saya sangat sibuk dengan 20, jadi saya tidak terlalu memikirkan timnas, kata bek yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara itu lewat YouTube FC20 yang dikutip dari Antara. Hilgers mengatakan ketertarikan membela timnas Indonesia semakin tumbuh setelah ia punya satu caps bersama Belanda U21. Satu capsnya terjadi pada September 2022 silam ketika ia tampil selama 45 menit pada laga uji coba yang diakhiri kemenangan 2-1 melawan Belgia U21. Ia kemudian langsung menghubungi Fardy Bahdim yang pernah menjadi agennya kala itu untuk mengutarakan keinginannya. Saya pertama kali bermain untuk tim junior Belanda, tapi makin lama saya semakin tertarik kepada Indonesia. Saya mulai berpikir kenapa tidak? Kenapa saya tidak bermain untuk tim Indonesia saja? Saya hanya mengirimi pesan bahwa saya ingin bergabung dengan tim Indonesia. Mereka sangat senang, mereka sama sekali tidak menyangka saya akan menghubungi mereka, kata back berusia 23 tahun itu. Ya, jadi begitulah prosesnya. Dalam waktu sekitar 4 hari semua dokumen sudah selesai. Ya, keputusan memilih membela Indonesia dibuat Hilgers dengan sangat mudah. Ia mengatakan keluarga Indonesianya yang tinggal di Amersfoort banyak mempengaruhi keputusannya. Saya itu punya keluarga yang sangat besar, 9 bibi dan paman, kalau tidak salah ya. Juga ada orang tua dan kakek nenek saya. Saya mengatakan tadi saya berasal dari Amersfoort, Belanda, tempat tinggal keluarga Indonesia saya. Setelah itu kami makan bersama dan menghabiskan waktu bersama dan itu sangat mempengaruhiku sebagai pribadi dan keluarga saya sangat senang kalau saya akan bermain untuk Indonesia, ujar Hilgers.